Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseyang melalui presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pertama, pelayan firman Bapak Pendeta Yev Talise STH, kedua, organis Saudari Kesia F. Sasiang, ketiga, Kantoria Ibu Magda Letlora dan Saudara Cliff Taase. Keempat, operator MGM Multimedia. Dan kelima, tim Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Mangamaseyang. Tuhan Yesus, Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah Pelkat Keluarga dan Minggu. Pertama, ibadah hari Minggu Pelkat PA 6 Juni 2021 pukul 08 WITA melalui video YouTube PA Mangamaseyang. Link dikirim Kakak Layan hari Minggu pagi. Kedua, ibadah hari Minggu Pelkat PT 6 Juni 2021 pukul 09.00 WITA online atau daring menggunakan aplikasi Zoom. Link dikirim Kakak Layan pada hari Minggu pagi. Ketiga, ibadah Pelkat GP hari Selasa 1 Juni 2021 pukul 18.00 WITA bertempat di Gereja Mangamaseyang. Mohon kehadiran anggota Pelkat Gerakan Pemuda. Keempat, ibadah Pelkat PKP hari Senin 31 Mei 2021 dilaksanakan pukul 16.30 WITA bertempat di Gereja Mangamaseyang. Mohon kehadiran anggota Pelkat PKP sektor 1 sampai 10. Kelima, ibadah keluarga hari Rabu 2 Juni 2021 pukul 18.00 WITA dilaksanakan secara live streaming dan luring menggunakan tata ibadah bulan Pelkes GPIB tahun 2021. Ibadah ini dihadiri oleh warga jemaat sektor 1 sampai 10 yang telah mendaftar melalui koordinator sektor di masing-masing sektor. Keenam, ibadah Pelkat PKB hari Jumat 4 Juni 2021 pukul 18.00 WITA bertempat di Gereja Mangamaseyang. Mohon kehadiran anggota Pelkat PKB sektor 1 sampai 10. 7. Ibadah Pelkat PKLU hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 10.00 WITA. Ibadah ini dilaksanakan secara luring dan daring. Mohon keikutsertaan anggota Pelkat PKLU GPIB Mangamaseyang. Kedelapan, ibadah hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 dilaksanakan secara live streaming dan luring di Gereja Mangamaseyang pukul 6.00 dan pukul 09.00 dan pukul 16.30 WITA dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 4, 5, dan 6. Persiapan presbiter ibadah hari Minggu. Persiapan presbiter ibadah hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 bagi liturgis dan pelayan firman dilaksanakan pada hari Kamis 3 Juni 2021 pukul 18.00 WITA secara luring di Gereja GPIB Jemaat Mangamaseyang. Mohon keikutsertaan presbiter yang dimaksud. Ibadah Pelkat Regio 2 Mupel Sulsel Bara. Akan dilaksanakan ibadah Pelkat Regio 2 Mupel Sulsel Bara masing-masing. Pertama, ibadah Pelkat PKP secara luring dan daring media Zoom pada hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 17.00 WITA di GPIB Jemaat Immanuel Makassar. Kedua, ibadah Pelkat GP secara luring dan daring media Zoom pada hari Sabtu 5 Juni 2021
pukul 19.00 WITA di GPIB Bahtera Kasih Makassar. Sakramen Baptisan Kudus. Akan dilaksanakan pelaksanaan sakramen baptisan kudus dalam ibadah hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 di Gereja Mangamaseang pukul 09 WITA 09.00 WITA bagi pertama Darren Devananta Irianta, anak dari keluarga Fandi Aka Irianta, Tampanguma, sektor pelayanan 2. Kedua, Mikaela Adelia Tansil, anak dari keluarga Robi Tansil, Meita Glovita, sektor pelayanan 8. Pastoral baptisan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, pukul 17.00 WITA, dihadiri orang tua dan saksi, didampingi presbiter bertugas. Cuti Ketua Majelis Jemaat. Disampaikan kepada warga jemaat GPIB Mangamaseang bahwa Pendeta Yeftalise, Pendeta Ketua Majelis Jemaat, menjalankan cuti tahunan periode tahun 2021-2022 selama 18 hari kerja terhitung tanggal 3 sampai 23 Juni 2021. Selama KMJ melaksanakan cuti tahunan, tanggung jawab KMJ dilaksanakan oleh Ketua 1 PHMJ GPIB Jemaat Mangamaseang. Demikian untuk diketahui. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Dihimbau kepada warga jemaat setelah ibadah selesai untuk langsung meninggalkan kompleks gereja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, baik jemaat yang hadir dalam gedung gereja saat ini dan juga bagi jemaat yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Hari ini menggunakan tata ibadah Gereja Protestan di Indonesia, Buol Toli-Toli, dalam rangka Hari Ulang Tahun PGI yang ke-71 dan juga dalam rangka Bulan Oikumene tahun 2021. Pemberitaan firman pada ibadah pada pagi ini adalah Bapak Pendeta Yeftalise STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar. Mari kita ada dalam satu teduh. Mari jemaat sekalian, saya undang kita bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah
kita memulai ibadah ini dengan melakukan kidung keesahan nomor 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. Jemaat yang kekasih, kita habiskan ibadah ini. Mari kita mengaku di dalam hati bahwa Allah yang Esa, di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, adalah sumber pertolongan kita. Amin. Ya, amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Menyertai engkau juga. Jemaat Nats Pembimbing mengantar kita dalam ibadah ini dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 10 ayat 33. Yang demikian bunyi firman Allah. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jemaat puji Tuhan, Kidung Keesahan 289. Gereja bagai
Jemaat yang kekasih, mari kita sama-sama berdoa untuk mengaku segala dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami, ya Tuhan. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Ya Bapa, kami mohon doa ini melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang kekasih, barang siapa mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Karena Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hatiku bersukacita.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Allah, kita lebih dahulu mendengar satu pujian. Vokal grup Yeshaya The Arch untuk memuji Tuhan melalui virtual. Oh datanglah ya Roh Kudus, sirami hati umat-Mu dengan berkat terang kuasa-Mu. Urapi jiwa yang layu, gerakan lidah yang keluh, agar mewatakan kerajaan-Mu yang kudus. Penuhi kami dengan sinar-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu, basuhi kami dengan kuasa-Mu, agar mampu wartakan Injil-Mu. Taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, agar terbina cinta kasih Tuhan. Kobarkan semangat kami, agar musnahlah terbasmi hati yang dengki dalam diri kami selamanya. Penuhi kami dengan sinar-Mu, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, Basuhi kami dengan kuasa-Mu, agar mampu wartakan Injil-Mu. Mengalirlah Roh yang kudus, oh datanglah sekarang. Kami rindukan urapan-Mu kini. Berembuslah sekarang, kami rindukan kuasa-Mu selalu. Penuhi
Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Basuhi kami dengan kuasa-Mu, agar mampu wartakan Injil-Mu. Mengalirlah roh yang kudus, oh datanglah sekarang. Kami rindukan urapan-Mu kini. Berembuslah yang kudus, berembuslah sekarang. Kami rindukan kuasa-Mu selalu. Penuhi kami dengan sinar-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Basuhi kami dengan urapan-Mu, agar mampu wartakan, mampu mewartakan, mampu mewartakan Injil-Mu. Saat yang kekasih, kita akan bersama masuk dalam pelayanan firman Allah. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Dan saya persilakan Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Karena hari ini kami boleh bersama-sama ibadah dalam rangka memperingati hari ulang tahun PGI yang ke-71 dan juga memperingati bulan Oikumene. Bapa di surga, di dalam pada ini sebagai rasa syukur kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai gereja-Mu. Kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai umat tebusan Tuhan. Dalam kami menjalani kehidupan sebagai gereja yang digabung dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah kami semua yang hadir di rumah-Mu Tuhan ini, dan yang hadir di rumah kami masing-masing mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai yang ketiga, yang menyatakan, perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut.
Ke dalam tangan-Mu lah semuanya itu diserahkan. Yang bergerak, yang hidup akan menjadi makanan-Mu, akan telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Kidung Kesan 117. Jemaat yang kekasih, Shalom. Ya, kita boleh kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang baik dan begitu baik dalam hidup kita. Ya, kita boleh ada dan beribadah pada hari ini. Itu anugerah Tuhan. Itu kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Ya. Karena kasih Tuhan itu tidak hanya nyata dalam kehidupan Nuh dan keluarga, tapi kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita masa kini. Ya. Jaminan keselamatan, ya, yang Tuhan janjikan dan teguhkan kepada Nuh itu nyata. Ya, berkat yang juga Tuhan berikan kepada manusia pertama. Kalau kita baca dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3, ya mungkin dalam bacaan kita ayat 4, 5, jelas Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Apa yang diberikan Tuhan kepada Nuh juga diberikan kepada manusia pertama. Ya, yaitu keturunan untuk memenuhi bumi. Itu yang pertama. Dalam bacaan kita jelas ayat 1. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ya, yang kedua yang Allah berikan kepada Nuh dan juga kepada manusia pertama adalah kebutuhan akan makanan. Ya. Nah, dalam bacaan kita khususnya daging, ya, tersedia. Tapi mereka juga diberi hikmat, tentunya Bapak Ibu yang dikasih daging, tentu mereka akan masak itu. Ya, mereka akan masak itu. Kita tidak usah persoalkan apinya dari mana, dia punya apa, wajan atau panci itu dari mana, tidak usah kita persoalkan itu. Ya, tapi yang jelas adalah bahwa Allah memberi, ya, daging dan tersedia untuk Nuh dan keluarganya. Ya, dan tentu mereka memasaknya dengan baik. Dan terakhir Bapak Ibu yang diberikan Allah kepada Nuh yang juga diberikan kepada manusia pertama adalah perlindungan, ya, atau rasa aman dari ancaman kematian baik oleh binatang maupun oleh manusia. Ayat 5. Asalkan Nuh dan keluarganya juga tidak mengancam kehidupan sesama ciptaannya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, dari daftar, ya, dari daftar ucapan berkat yang Tuhan
jaminkan kepada Nuh dan keluarganya, maka nampak bahwa yang menjadi prioritas, ya, yang menjadi prioritas dan mendesak adalah berkat untuk bertambah keturunan. Ya. Kenapa? Karena ucapan itu, ayat pertama itu, diucapkan juga pada ayat yang ke-7. Gitu. Memang sebaiknya kita kalau mau baca nih semua itu, tapi ya mungkin dibatasi dalam rangka hari Oikumene dan hari ulang tahun PGI yang ke-71. Ya. Itu Bapak Ibu yang kekasih, kita lihat di situ ada prioritas. Ya. Yang mendesak itu adalah berkat untuk bertambah keturunan, karena ya tadi 2 kali diucapkan ayat 1 dan juga ayat yang ke-7. Bapak Ibu bisa baca itu. Ya. Kenapa? Nah, ini Bapak Ibu ya. Itu. Ini bisa dimengerti karena waktu itu bumi sangat luas, ya, dan kosong. Setelah air bah itu, Bapak Ibu yang kasih, ya, Allah menghukum manusia dan menyelamatkan Nuh dan keluarga serta binatang-binatang. Itu kan habis tuh manusia, kosong kan. Nah, dibilanglah sama Allah, katakan sama Nuh dan keluarganya, ya itu, untuk beranak cucu. Ya. Karena bumi sangat luas sehingga membutuhkan memang sebanyak-banyaknya orang untuk mengolah. Sebanyak-banyak orang untuk memelihara dan mengembangkan ciptaan Tuhan itu, Bapak Ibu. Ya. Dan itu penting. Tapi sekarang kan enggak usah lagi itu. Enggak bilang, enggak usah lagi. Ya. Karena zamannya berbeda. Ya, waktu itu memang kosong itu bumi. Sekarang penuh. Ya, penuh. Makanya ada pemerintah mengeluarkan KB, kan, keluarga berencana, bukan keluarga besar. Keluarga berencana, jadi keluarga yang direncanakan. Kalau keluarga yang direncanakan, pasti keluarga itu bahagia. Itu pengertian KB yang kedua. Gitu. Jadi bukan hanya pengertian KB itu, ya, keluarga berencana, tetapi pengertian KB juga adalah keluarga, ya, bahagia. Kalau direncanakan dengan baik, tentu akan mengalami bahagia dan sukacita. Itu sekarang memang dibatasi, Bapak Ibu. Ya, itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ya, sekarang ini, ya, Tuhan, ya, masih tetap membutuhkan banyak orang untuk memenuhi bumi ini dalam rangka mengolah dan memeliharanya. Tetapi, ini Bapak Ibu, ada tetapinya. Ya, tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus mempunyai anak sebanyak-banyaknya. Tidak gitu. Ya. Yang tepat dan yang dimengerti adalah bahwa di tengah bumi yang penuh dengan berbagai kejahatan ini, ya, berbagai pergumulan ini, ya, kejahatan-kejahatan yang hanya berpikir dan bertindak untuk merusak bumi,
untuk mengutamakan keuntungan pribadinya, maka sebagai gereja sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang kekasih, gereja harus membina dan melahirkan. Nah ini artinya Bapak Ibu. Membina dan melahirkan sebanyak-banyaknya orang yang berpikir, yang bertindak untuk menjaga bumi dari kehancurannya. Nah untuk itu Bapak Ibu yang kekasih, mari pembinaan itu melalui keluarga di setiap sektor, melalui keluarga, pelkat, gitu Bapak Ibu, pelkat PA, PT, Gerakan Pemuda, itu, untuk membina. Ini tugas gereja, membina dan memperlengkapi semua anggota. Nah, khususnya Bapak Ibu, para pemuda, teruna, dan anak-anak. Agar kelak mereka muncul sebagai orang yang benar-benar diberkati, dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan ciptaan Tuhan. Yaitu tentu kelanjutan dari tugas yang Tuhan berikan kepada manusia pertama, yang juga yang diberikan Tuhan kepada Nabi Nuh dan keluarganya. Itu mandat yang diberikan. Pelihara, kembangkan. Nah itu kelanjutannya Bapak Ibu untuk kita sekarang ini. Gereja tentunya punya tugas membina. Sehingga muncul orang-orang yang benar diberkati dan dipakai untuk menyelamatkan ciptaan Tuhan. Melanjutkan karya yang Allah mandatkan kepada Nuh dan keluarganya. Nah sekarang kita yang lanjutkan Bapak Ibu yang kasih. Walaupun memang ada pergumulan, ada tantangan, sudah biasa itu. Kita tidak tahu, kan pergumulan sekarang ini kapan selesainya itu pandemi. Tapi yang kita tahu, kita tidak tahu kapan selesainya itu, tapi yang kita tahu adalah Tuhan ada. Itu loh. Tuhan berkarya dalam kehidupan manusia. Perlahan-lahan nyata kuasa Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai gereja di Indonesia, GPIB, saudara, bukanlah gereja yang dikhususkan untuk satu suku atau daerah tertentu seperti gereja-gereja saudara yang sudah tua, saudara-saudara. Gereja GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah gereja yang pelayanannya meliputi wilayah yang beragam di wilayah Indonesia bagian Barat, mulai dari Nunukan sampai Cilacap, dan dari Banda Aceh sampai ke Mataram, Lombok. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih, dalam kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Indonesia, panggilan GPIB, panggilan kita sebagai warga GPIB
tidak bisa lain adalah menghargai dan berkarya dalam keberagaman. Ya. Dan bukan bersifat eksklusif, saudara. Tidak. Ya. Dan itu tugas kita, Bapak Ibu yang kasih, dalam rangka kita memperingati hari ulang tahun PGI yang ke-71, tepatnya itu tanggal 25 Mei. Ya, Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Nah, kita sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, sebagai warga gereja GPIB, ya, menghargai, berkarya dalam keberagaman dan bukan bersifat eksklusif. Ya. Dan hal tersebut harus nampak dalam keberagaman sebagai warga jemaat. Ya, baik para presbiter, ya, para pelayan Tuhan dan berbagai kegiatan pelayanan dan kesaksian. Ya. Juga sebagai jemaat. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, tujuan dari kegiatan pelayanan dalam keberagaman itu adalah semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang mengasihi semua manusia secara setara, tidak memilih-milih. Keberagaman yang lahir dari panggilan beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi, mulai dari Indonesia sampai ke ujung bumi, itu adalah perintah Tuhan, Bapak Ibu. Perintah Tuhan. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu yang kasih, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus telah memerdekakan Indonesia, ya, memerdekakan kita sebagai warga negara, ya, dari berbagai eksklusivisme, ya tuh, ya, sejarah masa lalu yang sangat diwarnai agama-agama dunia lainnya, supaya masalah masa lalu yang eksklusif itu bisa dihentikan menuju sejarah kemanusiaan, ya, bersama di masa depan dalam kemuliaan Tuhan, ya, yang tentunya yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita sebagai umat tebusan Tuhan. Ya. Bukan hanya merdeka sebagai warga negara Indonesia, tapi merdeka sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan, ya, melalui karya penebusan Yesus Kristus. Ya. Dan sebagai umat Tuhan yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, kita diajak, itu Bapak Ibu, bersama-sama ya, untuk memelihara ciptaan Tuhan. Bersama-sama untuk memuliakan Tuhan sebagai gereja yang tergabung dalam, ya, Persekutuan Gereja Indonesia yang berulang tahun tentunya. Kita syukuri itu Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Dan tetap tidak hanya kita syukuri, ya, dan kita juga ambil bagian di dalam tugas tanggung jawab itu. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dengan mengakui keragaman dan menghormati keragaman itulah merupakan panggilan warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, ya, bagi bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita bersyukur dan memuji Tuhan untuk karya Tuhan melalui, ya, para, ya, mereka yang dipilih oleh Tuhan yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kita hanya melanjutkan, saudara, tugas pelayanan itu, ya, sehingga ada sukacita,
Ada damai sejahtera dalam kehidupan persekutuan, ya, secara oikumene pun juga secara persekutuan gereja Indonesia. Ya, terpujilah Kristus, saudara yang kekasih Tuhan, memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena kita dalam ibadah ini kita memakai tata ibadah Gereja Protestan Indonesia Ibu Toli-Toli dalam rangka bulan ibadah Pemini dan hari ulang tahun PGI. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk saat ini sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami selaku persekutuan yang diberkati dan persekutuan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama dan merenungkannya, yang mengajak kami juga sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, sebagai warga gereja, sebagai warga GPIB, kami diajak juga untuk memelihara ciptaan Tuhan. Kami juga diajak untuk merangkul semua orang melalui kehidupan kami, sehingga banyak orang juga diberkati, ada sukacita, damai sejahtera, dan banyak juga orang memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang nyata bagi kami, yaitu pemeliharaan Tuhan bagi Nuh dan keluarga. Nah, kami juga tentu akan mengalami pemeliharaan Tuhan itu bagi kami dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mau berdoa pada saat ini untuk pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat secara umum. Tuhan memberkati pimpinan gereja kami, Majelis Sinode. Berkati juga BP Mupel Sulsel Bara di dalam pelayanan bersama. Tuhan berkatilah mereka semua dalam tugas tanggung jawab masing-masing. Dan khusus kami mau berdoa untuk penata layanan di tengah jemaat kami GPIB Mangamasayang. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan bagi semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani jemaat GPIB Mangamasayang sebagai pelayan firman dan sakramen, sebagai majelis jemaat, naik penutua dan diaken, sebagai pengurus dan pelayan Pelkat, PAPT, Gerakan Pemuda, PKB, PKP, dan PKLU. Juga sebagai komisi-komisi dan BPPJ, pegawai kantor, kostor, satpam, supir gereja pun Tuhan memberkati semua penata layanan yang dilakukan di tengah jemaat Tuhan. Sehingga pelayanan-pelayanan itu juga menjangkau semua jemaat-Mu Tuhan, jemaat GPIB Mangamasayang dari sektor 1 sampai 10. Bahkan juga menjangkau pelayanan
saudara-saudara kami, walaupun bukan warga gereja Mengamaseo, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, dalam kehidupan jemaat Tuhan, Engkau memberkati jemaat-jemaat yang bersuka cita. Tuhan, sukacita oleh karena bertambah anggota keluarga melalui kelahiran, sukacita oleh karena hari ulang tahun perkawinan, sukacita oleh karena hari ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati, atau sukacita lain dari jemaatmu, berkati. Dan biarlah jemaat juga boleh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, tolong mereka. Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi jemaat Tuhan yang berduka cita. Biarlah mereka tidak terus larut dalam duka cita, tapi mereka boleh bangkit untuk bersuka cita oleh karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan Yesus jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Kami mohon tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu menjamah kehidupan jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh kembali. Dan ada syukur yang mereka boleh naikkan kepada-Mu Tuhan. Berdoa juga bagi jemaat-jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka dan juga yang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati dan berikan mereka pekerjaan untuk menghidupi kehidupan mereka dan keluarga. Berkati jemaat-jemaat ya Tuhan yang juga membuka usaha-usaha mereka untuk menghidupi kehidupan keluarga. Tuhan juga memberkati usaha-usaha itu dari jemaat-jemaat kami. Bila berkat Tuhan semakin dirasakan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Dan usaha mereka juga semakin berkembang. Nah, mereka juga boleh melalui usaha itu, boleh melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak kami yang masih duduk dalam bangku pendidikan. Tuhan juga memberkati anak-anak kami, anak-anak jemaat-Mu. Dan mereka juga berhasil dalam pendidikan itu. Dan mereka juga memiliki dan merasakan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan masa depan yang baik tentunya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau berkati semua kehidupan jemaat Tuhan dari sektor 1 sampai 10 dalam keseharian mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa pada kesempatan ini untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Sektor pelayanan 4 dan 5. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berdoa ya Tuhan untuk keluarga Lexi George Polihi Balakau. Berdoa untuk keluarga Henry Midas Selitonga. Keluarga Hari Tikoalu. Keluarga Mutiara Tendean Pimpin. Keluarga Helmina Matinja Muaya. Keluarga Frida Espatiwail Marjan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini, ya Bapa, di dalam kehidupan mereka. Beri kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera dalam keseharian jemaat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia.
Kami berdoa untuk pimpinan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri, aparat-aparat keamanan, baik kepolisian dan juga TNI. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan, dalam tugas tanggung jawab mereka. Untuk memimpin, membawa bangsa negara kami, Indonesia, pada kondisi-kondisi yang baik, ya Tuhan. Sehingga terciptalah ketertiban dan stabilitas keamanan bangsa dan negara, di mana kami ada di dalamnya sebagai umat tebusan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pimpinan bangsa kami dari pusat sampai daerah. Memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, ya Tuhan. Dalam usaha-usaha mereka menanggulangi segala bencana-bencana yang ada di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami. Baik pandemi COVID-19 yang diusahakan oleh pemerintah untuk membatasinya melalui vaksin-vaksin. Tuhan Yesus memberkati bagi semua masyarakat Indonesia boleh ambil bagian untuk memberi diri divaksin supaya ada kekuatan bagi tubuh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan dan terhindar dari pandemi COVID-19, ya Tuhan. Berkati usaha-usaha pemerintah sehingga semuanya berjalan baik, Tuhan. Pandemi COVID-19 boleh dihentikan. Kami juga mau berdoa, ya Bapa, bagi usaha pemerintah daerah ya, untuk mengamankan daerah-daerah yang terjadi bencana, ya Tuhan. Terkait kami berdoa untuk peristiwa duka yang terjadi di desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga korban yang berduka cita, untuk kelompok yang bertanggung jawab atas peristiwa duka ini. Tuhan, biarlah pemerintah Indonesia, khususnya TNI dan Polri, boleh menyelesaikan masalah itu dengan baik, Tuhan. Tolonglah Bapa, beri kekuatan dan penghiburan bagi yang berduka cita oleh karena keluarganya mengalami korban pembunuhan itu, ya Tuhan. Tuhan, tolonglah. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan mampu menyelesaikan masalah itu melalui pemerintah daerah Sulawesi, ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami juga. Tuhan Yesus pimpin dan berkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, beri kami kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk kami yang juga boleh melayani pada pagi ini dalam ibadah ini, Tuhan. Berkati kehidupan kami, Tuhan. Baik dia juga Satgas COVID-19, juga pujian vokal grup Yesaya, The Art. Begitu pula kami sebagai majelis, Tuhan. Berkati semua pelayanan kami di pagi ini, Tuhan, supaya itu berkenan padamu, Tuhan, dan menjadi berkat bagi jemaat, Tuhan. Sehingga ketika jemaat pulang, mereka pulang dengan sukacita. Bapak, terima kasih. Inilah doa kami. Dan doa ini kami berdoa bersama. Datanglah gereja. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama. Dan bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman gereja secara pujian bersama dari Kidung Kesan 361. Aku percaya Allah yang bekal, yang boleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita iman. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara merenungkan sesaat ungkapan pemazmur 116 ayat 12 yang mengatakan, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku." Sementara persembahan dijalankan, jemaat menyanyi Kidung Keesaan 388. Tuhanku yang di surga, berikan syukur bagimu. Ya Tuhanku yang di surga,
besar kasih-Mu bagiku. Kau Maha Agung dan kudus, besar kasih-Mu bagiku. Tak cukup kata lukiskan karya-Mu, tak cukup kata lukiskan karya-Mu, berpuluh ribu jumlahnya, tak dapat ku menghitungnya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Engkau adalah sumber kehidupan yang telah melimpahi kami dengan berkat-Mu. Engkau telah mengajar kami memberi sebagian dari yang kami miliki untuk kepentingan pekerjaan pelayanan-Mu demi keadilan, berbelas kasih, dan kesetiaan. Ada pula dari antara kami, jemaat-Mu yang tidak dapat memberi, tetapi kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah di dalam kasih dan setia-Mu, kami selalu belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu, dalam sukacita, tanpa pernah merasa khawatir akan janji pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan dipermuliakanlah nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. 2021. Pesan bulan Oikumene tahun 2021 dengan tema Bersama Menghadapi Bencana. Apalah arti sebuah nama? Begitu pertanyaan retorik yang sering diungkapkan tentang sebuah nama. Benarkah demikian juga halnya dengan nama Kristen dalam tanda kutip? Dalam bahasa Yunani, Kristen disebut Kristianos. Tentu orang Kristen berarti pengikut Kristus, tetapi di era awal Kristenan nama itu mengandung sebuah stigma. Komunitas yang menyandang julukan Kristianos tidak ikut-ikutan dengan kehidupan dan keyakinan masyarakat zamannya yang hedonis dan korup. Wajar saja bila mereka sering menjadi sasaran kecurigaan dan bahkan fitnah. Akan tetapi, konteks sosial di fase Kristenan menunjukkan bahwa komunitas Kristen dalam tanda kutip bukanlah merupakan eksklusif yang tidak peduli pada penderitaan yang melanda dunia mereka. Sejak awal, ajaran cinta kasih yang berulang kali dipesankan oleh Yesus dalam Nazaret mendorong mereka untuk berbagi hidup dengan sesama mereka. Di pangkalan misi Kristen pertama di Antioquia, kehidupan ini dinyatakan ketika seluruh dunia atau oikumene ditimpa bencana kelaparan yang dahsyat pada masa Kaisar Claudius. Menurut penuturan Lukas, bencana kemanusiaan ini menggenapi nubuat Nabi Agabus. Kita boleh baca dalam Kisah 11 ayat 28. Ternyata bencana kelaparan ini juga dilaporkan oleh Flavius Josephus, sejarawan Yahudi yang hidup di abad pertama Kristenan. Diperkirakan sekitar 45 sampai 46 Masehi, banyak orang yang mati kelaparan
di Yerusalem. Namun fokus teks kita bukan pengenapan nubuat itu, melainkan apa yang dilakukan murid-murid dengan identitas barunya. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan semampu mereka untuk membantu saudara-saudara di Yudea untuk dikirimkan dengan pengantaran Paulus dan Barnabas. Apa yang mereka lakukan meskipun dalam skala kecil mengungkapkan bahwa solidaritas ekumenis, wujud kepedulian yang terarah kepada korban-korban bencana alam sedunia, tentu saja dalam batasan dunia atau ekumene yang dikenal pada zamannya. Mengikuti jejak umat Kristen purba, gereja-gereja di samping sejarah mempunyai panggilan dan misi yang sama untuk mewujudkan cinta kasih Kristus kepada para korban bencana dalam beragam bentuknya. Baik bencana dalam segi kemanusiaan dan juga dalam urgensi panggilan dan misi kemanusiaan semakin nyata ketika dunia atau ekumene kita dilanda wabah dan aneka bencana yang menelan korban jiwa dengan tidak membeda-bedakan identitas, etnis, suku, agama, dan ikatan primordial lainnya. Dalam konteks dunia kita saat ini yang dilanda pandemi, kita disadarkan akan nasib kita bersama sebagai warga dunia yang sehari-hari menyaksikan dampaknya dari segi medis, ekonomis, sosiopolitis, dan juga religius. Di tanah air kita, sementara ancaman pandemi COVID-19 belum berlalu, di berbagai belahan negeri ini bencana susul menyusul melanda dan menelan korban-korbannya. Kondisi darurat dan kesadaran yang kian tumbuh sebagai penghuni dunia yang serba rapuh mengajak umat Kristus untuk memperkokoh ikatan persaudaraan dan memperjanjikan visi ekumenis untuk turut menjadi sesama melalui kepedulian dan tindakan yang nyata. Kita mengingat ajaran Yesus Kristus dari Nazaret yang terus menginspirasi dan menggerakkan kita untuk meneladani orang Samaria yang bermurah hati kepada korban kejahatan karena panggilan kemanusiaan. Kita belajar dari perumpamaan yang dicatat Lukas bahwa menjadi sama bukanlah sekedar wacana, tetapi tindakan nyata yang digerakkan oleh belas kasihan sebagai nilai dasar kemanusiaan. Narasi-narasi yang disusun oleh Lukas mengenai kehidupan dan kesaksian gereja Kristus di era awal itu tetap mendorong kita untuk bersaksi melalui perwartaan kabar baik dan menjadikan benar-benar sebagai kabar baik bagi Indonesia di abad 21 dan khususnya di tahun-tahun penuh pergumulan dan perjuangan ini. Gereja-gereja di Indonesia dan seluruh pelosok kita diajak untuk melihat oikumene kita dalam konteks-konteks kehidupan masyarakat kita. Entah itu dalam situasi bencana di Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan di daerah yang lain yang tidak luput dari pantauan kita. Tak hentinya kita didera oleh kekerasan terhadap manusia dan alam. Namun solidaritas dari bencana sebenarnya juga kita dalam bentuk kerjasama mengurangi risiko dari bencana tersebut. Mengingat masih lemahnya kerja pemerintah untuk menanggulangi bencana tersebut. Kita bisa mengurangi banyak korban dan kerusakan akibat fenomena ekstrim alam. Seandainya kita sendiri tidak menjadi bagian dari agen kerusakan di lingkungan kita masing-masing. Gereja-gereja Indonesia perlu bergerak bersama selangkah lebih maju untuk membangkitkan gerakan mitigasi bencana sebagai cara hidup Kristen. Dengan merespon tanggap bencana itu, akan banyak energi dan sumber daya kita untuk kita lakukan hal-hal yang baik untuk menanggulangi dan membantu sesama kita. Pesan bulan Oikumene PGI pada tahun ini mengingatkan kita bahwa secara historis maupun secara teologis, kekristenan dalam berkelindan dan upaya-upaya penanggulangan bencana
sebagai bagian dari panggilan iman kita. Pada jejak iman yang sama, kita patut bersyukur dan terlibat sebagai gereja Indonesia untuk turut menanggulangi bencana pandemi COVID-19 yang selama ini dalam seluruh cara penanggulangan yang sudah diupayakan. Dengan rasa syukur pula kita mengapresiasi kerjasama gereja-gereja Indonesia untuk memikul beban saudara-saudara kita yang terpapar bencana di berbagai wilayah, terutama di Nusa Tenggara Timur, yang baru saja dihantam siklon Seroja, dan saat ini masih berjuang keras untuk memulihkan dampak kerusakan yang dialami mereka. Sebagai bagian dari gerakan Oikumene Indonesia, kita dipanggil untuk terus meneladani Yesus Kristus yang menghampiri dan memberi diri untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pada teladan Sang Juru Selamat ini, kita diajak untuk menyatakan kasih bagi sesama. Kasih yang menjembatani semua orang dari beragam latar belakang untuk bekerja sama dalam situasi kebencanaan ini, guna membangun masa depan yang lebih baik. Selamat merayakan bulan Oikumene. Terima kasih. Jemaat saya undang berdiri. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3:14 sampai dengan 17. Satukanlah kami Tuhan di dalam kasih-Mu. Bimbing langkah kami, langkah yang benar. Tahunkanlah nama yang menyatukan. Tiada kuasa kami Tuhan hadapi kegodaan. Ulurkan tangan-Mu di perjalanan, agar jangan ragu di persimpangan. Hanyalah kuasa-Mu Tuhan, benteng perlindungan kami, yang menyelamatkan di saat lemah.
Satukanlah kami dalam bahtera-Mu. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.